Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Kita sekarang surah Hud ayat berapa? 37. Ayat Ini masih 37. tentang kisah Nabi Nuh, Ustaz. Ya, Oke. siapa mau baca nih? Bu Anizam. Lydia, Bu Lydia silakan. Baik Pak Ustadz, baik Pak Ustadz. Lady first. Tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wasna'i Allah yang berfirman, buatlah dan buatlah al-fulk sebuah kapal bi'ayunina atas pengawasan kami wa'ah wa wahyina dan wahyu kami wala dan janganlah tuhatibni bicarakan dengan aku filadi tentang orang filadina tentang orang-orang zalamu zalim. Innahum sesungguhnya mereka mughraqun orang-orang yang ditenggelamkan. Artinya dan buatlah terjemahnya dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wah, demikian Ustaz. Ya, itu sih maknanya wala tukhatibni itu ya. Sepertinya jangan kamu membela. Ya, maknanya tuh. Tidak membicarakan sama sekali ya Pak Ustaz. Ya, jadi jangan Pembicaraan. sudah jangan diungkit-ungkit tentang orang-orang yang zalim itu pasti ya. Karena Nabi Nuh itu kan ada banyak bicara tentang orang-orang yang zalim. Ya, setelah sekian lama menghadapi mereka ratusan tahun, hampir 1000 tahun, Iya, iya ya Pak Ustaz. itu Nabi Nuh itu mengeluh di hadapan Allah itu dalam surah Nuh itu secara rincinya ya. Baik. Hmm. Um, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع dan bikinlah al-fulka bahtera atau perahu bi'ayunina dengan mata-mata kami, dengan pengawasan kami, diawasi oleh Allah. Bikinnya seperti apa itu? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menciptakan atau membuat perahu, dan ini adalah perahu pertama yang ada dalam sejarah. Itu dibutuhkan pengetahuan tentang keseimbangan, tentang banyak hal lah, Iya. supaya tidak karang. Wa wahyina dan wahyu kami. Wala tukhatibni dan janganlah kamu membicarakan dengan saya fil ladzina zalamu tentang orang-orang yang zalim. Sudah jangan bicara lagi tentang orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun sesungguhnya mereka pasti dikaramkan.
Dan ini memang dari awal ya Nabi Nuh sudah dikasih tahu oleh Allah ya kalau umatnya itu tidak akan ada lagi yang beriman ya setelah uh, beberapa itu ya ini ya setelah usaha Nabi Nuh yang ratusan tahun jadi kesyirikannya itu semakin parah. Itu yang Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, semua saya sudah mengajak mereka siang dan malam. Ya, diajak untuk bertauhid, untuk bertobat siang dan malam. Tapi itu tidak menambah, kecuali semakin lari dari ajaran yang benar. Jadi bukan saja tambeng itu, tapi itu perlawanan yang luar biasa. Diajak semakin jauh. Ya. Baik, itu ya. Jadi Nabi Nuh sudah ya, dari awal sudah dihibur oleh Allah ya. Allah katakan fala tabtais. Ya, jangan bersedih, jangan bermuram durja dengan apa yang mereka lakukan. Jangan bersedih, dihibur oleh Allah. Ya apa sih sebagai manusia merasakan betapa beratnya menghadapi manusia yang luar biasa itunya, luar biasa jahatnya. Nah, sekarang di ayat 38. Ayat 38 Bu Ana. Maaf Pak Ustadz, di dalam mobil Pak Ustadz. Ya Allah luar biasa di dalam mobil saja masih buka Zoom. Masya Allah. Bagaimana Allah nggak sayang nih sama Bu Ana nih. Amin. 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 Ya, ya udah siapa nih? Bu Gayatri. Ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul khulq wa kullama marra alaihi malakum min qaumihi sahiru min qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Bayasnaku dan Nabi Nuh dan dia membuat fulka bahtera kapal. Wakul lama dan setiap kali maro alaih di atasnya berjalan melewati haro itu berjalan melalui malun pemuka malaah itu pemuka min dari kaumihi kaumnya sahiru min mereka mencemoohkan atau mengejek dari sahiro memaksa kerja tanpa upah minhu darinya kola dia berkata in jika tashoru kalian mengejek minna dari kami fa inna maka sungguh kami nashoru minkum kami juga akan mengejek mereka kama sebagaimana tashorun kalian mengejek. Ini terjemahannya mengejek itu sahoro. Dan dia Nabi Nuh membuat kapal atau bahtera setiap kali pemimpin
kaumnya berjalan melewatinya, atau pemuka-pemuka berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nabi Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Sadaqallahul azim. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك dan Nuh menciptakan perahu atau kapal laut. Jadi ini ya, ini memang kapal laut pertama yang diciptakan ya, dalam sejarah manusia. Kapal pertama ya. Nuh menciptakannya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibimbing, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menciptakannya. Ya, kalau tadi bi'ayunina dengan mata-mata kami maksudnya dengan apa ya itu? Maksudnya dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa kiasan. Ya, bahasa itunya bahasa majazi ya. Berapa lama tuh Nuh membangun perahu itu? Riwayatnya macam-macam ya. Ibnu Abbas menyebutkan itu 30 tahun. Ya, bikinnya lama. Bukan, Ibnu Abbas menyebutkannya 2 tahun. Ya, dalam riwayat Ka'ab al-Ahbar itu disebutkannya 30. Ya, ada juga riwayat menyebutkan 100 tahun. Ya, jadi riwayat yang pastinya itu kita yang belum tahu mana yang pasti ya, karena ini kan berita yang perlu diperbandingkan. Ya, ada juga hadis menyebutkan bahwa malaikat ya mengajarinya bagaimana. Ya Allah utus malaikat untuk mengajari Nuh bagaimana menciptakan perahu itu. Ibnu Abbas bahkan menyebutkan ya tentang panjangnya 100 panjangnya 100 gerak, 100 hasta, ya 50 meter. Terus lebarnya 50, jadi 50 hasta, jadi 20 kali 20 25 kali 50 meter, 25 meter kali 50 meter. Dan itu ketebalan kayunya itu 30 zira ya, 30 zira berarti 15 meteran. Ya tebal sekali itu. Laut itu apa namanya? Perahunya tebal sekali. Saya nggak ngerti ya dari namanya pohon yang dipakai untuk bikin perahu itu namanya pohon saj. Itu saya nggak tahu konsep apa. Ya, itu diantara khobar yang ada dalam beberapa hadis ya. Wa kullama dan setiap kali marrah melewati alaihi Nuh malaun min qaumihi para pembesar dari kaumnya sakhiru mereka melecehkan minhu Nuh ya sakhiru mereka melecehkan minhu Nuh. Jadi Nuh dilecehkan oleh mereka. Bagaimana mereka melecehkan itu? Ya namanya barang baru itu. Ya mereka katakan Nuh
Kamu ini nggak punya otak. Kamu ini kemarin ngaku nabi, sekarang jadi tukang kayu. Terus ya omongan-omongan ya menghina, menghina. Dan itu mereka mengatakan demikian karena mereka belum pernah melihat ya ada perahu berlayar. Ya, belum pernah melihat ada perahu dibikin atau dibangun, belum pernah. Ada ya semacam kisah bahwa Nuh itu direcehkan dengan mengatakan ini kerikil kerikil ini kecil kayak gini, dilemparnya dia tenggelam. Ini bagaimana kayu sebesar gini? Dan dibikinnya di bukit yang tinggi itu. Jadi kan mereka berpikir, nah ini Nuh gila ya. Nuh dilecehkan. Qala mengatakan intas khoru minni, jika kalian melecehkan kami, fa inna naskhoru minkum, maka sesungguhnya kami pasti akan melecehkan kalian, akan membalas kama taskhurun, sebagaimana kalian melecehkan. Jadi bagaimana itu Nuh membalas pelecehan mereka itu, ya misalnya dengan uh, tapi itu ketika ketika terjadi uh, terjadi banjir luar biasa, ya, terjadi banjir luar biasa. Bagaimana caranya Nuh melecehkan mereka? Ya, Nuh tidak peduli. Ya, dibiarkan saja mereka minta tolong, tidak ditolong. Ya. Jadi seolah kalau kalian itu tidak peduli dengan kami akan tidak peduli juga dengan kalian. Ya, sebagaimana yang kalian lakukan, kalian malah melecehkan, kalian akan terlecehkan sendiri. Ya, itu secara secara sederhananya tuh. Sekarang di ayat 39. Nah, ini sudah mulai ya. Sudah mulai ancaman kayak gini nih. Jadi siapa yang mau baca? Ibu Ella. Ya, Pak Ustadz. Ya, monggo Bu. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasawfa ta'lamuna man fasawfa ta'lamuna man ya'ti azabu yuhzihi wa yakhillu alaihi azabun muqim. Fasawfa, maka akan, ta'lamun, kalian mengetahui, man, siapa yang, ya'tihi, mendatanginya, azab, yuhzihi, yang menghinakan, wa yakhillu, dan menimpa, alaihi, atasnya, azab mukim, yang kekal. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Shadaqallahul azim. Itu Pak Ustadz. Ya, terjemahannya udah bagus, udah pinter-pinter semua ini. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف maka besok akan
ta'lamuna kalian mengetahui. Kenapa pakai saufa? Karena itu jeda waktunya panjang. Kalau ada riwayatnya mengatakan dibikin dalam waktu 30 tahun. Yang paling singkat ya riwayat dari Ibnu Abbas 2 tahun. Tapi Kabar Ahbar itu katakan 30 tahun. Ya, lebih panjang dari itu riwayat dari lebih panjang dari itu adalah uh, riwayat yang mengatakan itu diciptakan 100 tahun. Ya, itu Zaid bin Aslam itu riwayat Zaid bin Aslam. Jadi pantas kalau pakainya saufa, besok akan. Karena itu kan apa namanya urutan-urutannya itu uh, kalau cepat fa, ya jedanya lebih lama summa, lebih lama lagi saufa. Ya, ya. Besoknya itu bisa berapa tahun? Ya. Fasaufa maka besok akan ta'lamuna kalian mengetahui maknanya saufa itu ya. Besok akan kalian mengetahui man siapa yang ya'tihi akan datang kepadanya adzabun siksa. Ya, siapa yang siksa akan mendatanginya? Siapa yang akan didatangi oleh siksa? Yukhzihi yang menghinakannya. Wa yahillu dan menimpa alaihi atasnya adzabun siksa muqimun yang mungkin artinya mungkin yang sangat lama, ya, lama berkelanjutan. Jadi ini ancaman Nuh ya. Jadi Nuh ini mengancam sesuai dengan yang ngasih tahu sih. Diancam juga tetap saja. Ya, diancam juga tetap saja mereka tertawa-tawa. Tidak ada guna. Tapi Nuh terus ya, terus mendakwahi mereka. Karena tugasnya itu. Ayat berikutnya ayat 40. Ibu Ermawati. Ya Ustaz. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa farot tanur Tanur. wa farot tanur Qulna mil fiha min kullin zawjaini isnain min kullin zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hatta hingga idza apabila jaa datang amruna perintah kami wa faro wa farot wa farot tanur dan tanur yang memancarkan air. Kulna kami berfirman ahmil ihmil muatkanlah fiha di dalamnya mingkuli dari masing-masing zaujain berpasangan isnain Nah, ini dua. Berpasang-pasangan
jantan dan betina di sini. Wa ahlaka dan keluargamu illa kecuali man orang yang sabako terdahulu atas alaihi atasnya qaulu ketetapan dan waman dan orang aman amana yang beriman wama dan tidaklah amana beriman ma'ahu bersamanya ila kecuali kolil yang sedikit hingga apabila perintah kami datang dan tanur memancarkan air kami berfirman muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang yang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Shadaqallahul azim. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل hatta sehingga idza jaa amruna ketika datang amruna perintah kami ya perintahnya berupa apa berupa siksa ya. Wa faro dan menyemburatkan air tanur itu sebenarnya sih bahasa kitanya itu tungku ya. Dalam bahasa Arab itu tanur itu bisa tungku, bisa Bisa dapur. dapur. Ya, dapur. Bisa dapur itu tanur. Ibu tahu kan dapurnya Apa? orang terdahulu kayak apa? Dapurnya itu kan dapurnya kan fungsinya untuk bakar kan, untuk masak kan. Mereka masaknya itu di dalam tanah. Jadi dibikin kayak sumur begitu, nanti ditaruh yang akan dimasak itu terus dimasukkan ke dalam nanti diangkat. Seperti itu mereka sampai sekarang juga masih begitu ya, yang kayak restoran-restoran yang mahal itu masih pakai kayak gitu. Jadi akan sangat kayak ovennya begitu dengan tanah. Nah, jadi setiap rumah kan pasti ada dapur. Nah, dari setiap dapur itu keluar air yang memancar. Itu yang disebut dengan wafarat nur. Hatta idza jaa amruna wafarat nur dan tanur. Dapur itu memancarkan air. Qulna kami katakan ihmil fiha. Muatkanlah fiha di dalam perahu itu mingkulin dari masing-masing zaujaini berpasang-pasangan ini dua pasang ya karena itu kekayaan ya binatang ternak itu kekayaan
Wa ahlaka, apa artinya ahlaka tadi Ibu? Keluarga. Katanya, ah? Keluarga. Iya. Wa ahlaka dan keluargamu. Ya, jadi bukan ahlaka artinya itu dan telah rusak atau telah punah. Enggak. Atau ahlaka itu Allah memunahkan. Enggak ya. Wa ahlaka dan keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaulu, kecuali orang yang sabaqa sudah mendahului alaihi atasnya alqaulu ketetapan, wa man amana dan orang yang beriman. Wa ma amanah. Jadi maksudnya wa man amanah dan Wa ma'am. apa namanya, dan muatkanlah ke dalam roh itu orang yang beriman itu. Jadi masukkanlah ke dalam perahu itu dari masing-masing binatang atau hewan itu dua pasang. Itu kekayaan. Wa ahlaka dan keluargamu. Bisa juga artinya wa ahlaka dan pasti binasa illa man sabaqa alaihi alqaulu, kecuali orang yang sudah ditetapkan Dahulu. sudah uh, sudah Terlebih dahulu. orang yang ketetapan sudah mendahuluinya bahwa dia tidak akan hancur. Wan amanah dan orang yang beriman. Wa ma amana dan tidaklah beriman ma'ahu bersama Nuh illa qalil, kecuali sedikit saja. Sedikit yang beriman. Oh, dalam itu ya, dalam di dalam ayat-ayat itu disebutkan dalam ini ya, di dalam tafsir-tafsir itu disebutkan bahwa tanur itu adalah mukid ya, atau kompor, dapur untuk bikin roti. Itu keluar air luar biasa. Dan itu adalah sudah merupakan tanda ya. Tanda bagi untuk kebenaran apa yang Nuh katakan. Ya, Ibnu Abbas mengatakan at-tanuru wajhul ard. Sarat al-ardu uyunan tafur. Menurut Ibnu Abbas. Jadi bukan dapur-dapur yang ada di rumah, bukan. Kata Ibnu Abbas, jadi ya permukaan tanah itu semuanya menjadi mata air. Jadi bumi ini benar-benar memancarkan air. Dan yang biasanya mengeluarkan, mestinya misalnya gunung mengeluarkan lahar, dia mengeluarkan air. Itu makna pertama katanya. Karena orang Arab itu memaknai muka bumi itu sebagai tanur. Ya. Dari mana itu diketahui? Dari surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 11 sampai 13. Ketika Allah mengatakan fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Ya, maka kami buka pintu-pintu langit dengan air yang sangat sangat deras kan.
wa fajjarnal arda uyuna. Ya, dan kami pancarkan mata air itu dari bumi. Faltaqal ma'u ala amri qad qudir. Ya, maka bertemulah air yang dari langit dengan air yang dari bumi itu. Ya, sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dari kami muatkan Nuh itu dan kaumnya ya di perahu yang memiliki papan-papan wadusur, dan dusur itu zamannya dari mungkin dusroh ya, artinya paku. Jadi disebutkan itu ada paku-pakunya itu. Jadi Allah perintahkan Nuh itu memasukkan ini ya, hewan-hewan, setiap hewan itu dua pasang ya, berpasang-pasangan. Ya, entah itu untuk menjaga apa sih itu namanya, menjaga bibit hewan ya, menjaga bibit hewan supaya tidak punah. Ya, wahmil fiha ahlaka ya ahla baitika min ad-dukhul wal iman. Nabi Nuh diperintahkan juga itu semua keluarganya masuk, laki perempuan. Tetapi Allah sudah kasih tahu ada yang tidak bisa masuk. Siapa itu? Disuruh masuk juga memang nggak mau nih. Istrinya sendiri. Ya. Dan anaknya yang disebut dengan Kanaan itu anaknya. Itu yang Allah katakan illa man sabaqa alaihi alqaulu. Kalau yang sudah ditetapkan tidak akan masuk ya nggak bisa. Siapa itu? Istrinya dan anaknya. Sudah ditetapkan. Ya. Karena Allah tahu ya, karena mereka memilih kekafiran. Ya, jadi dimasukkan semua binatang berpasang-pasangan, keluarganya. Kecuali yang itu tadi ya, istri sama anaknya berapa. Gitu ya. Dan masukkan juga semua orang yang beriman. Tapi yang beriman nggak banyak, sedikit. 950 tahun itu dakwahnya. Ya. Nah, dalam riwayat-riwayat itu ada disebutkan yang beriman cuma sedikit, 6 atau 8 orang, 8 laki-laki saja. Ya. Dan istri-istri mereka, bersama istri-istri mereka, keluarga mereka dengan anak-anaknya. Gitu ya. Jadi 6 atau 8 laki-laki dan istri mereka. Siapa saja itu? Nuh dengan keluarganya dan anak-anaknya. Anaknya ada 3 ya, bersama istri-istri mereka. Jadi Nuh dengan istrinya, Nuh dengan anaknya ya. Anaknya 3 dengan masing-masing mereka membawa istri 5 ya. Itu apa namanya riwayat ya. Tapi Ibnu Abbas meriwayatkan kanu samanina nafsan minhum nisa'u. Mereka ada 80 orang, bukan 8. 80. Ya. 80 orang itu ya sudah bersama istri-istri mereka. Kenapa Allah tidak sebutkan ya? Tidak disebutkan saja itu dalam Al-Qur'an. Ya. Sepertinya Allah tidak membutuhkan ya. Tidak butuh itu disebutkan berapa jumlahnya itu, nggak penting. Ya. Nah, tidak pula disebutkan dalam Al-Quran itu hewannya hewan apa saja. Ya, bagaimana cara memasukkan hewan itu juga tidak disebutkan. Ya, kenapa itu? Yang demikian itu dilepas begitu saja untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Ya, bahan penelitian.
ada riwayat menyebutkan anaknya Nuh itu yang ikut masuk bersama Nuh ada berapa tadi itu ya? Ada ada tiga itu. Ada tiga. Jadi kita siapa saja itu tadi. Tiga itu yang jelas ini ya ada yang karam itu Kan'an ya, yang em, yang selamat itu anaknya Nabi Nuh itu tiga, Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith. Ya bersama istri mereka, Jadi Nuh satu ya dengan tiga anak dan menantunya tujuh ya. Ditambah dengan itnan wa sab'un rajulan wa mar'ah min ghairi. Ya, 72 laki-laki dan perempuan. Ya, 72 ditambah 7 ya pas 80 kurang gitu. 80 kurang 1. Ya, 79. Nah, itu yang disebut oh, uh, yang dikatakan dalam ayat tadi waman aman wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Ya, satu ayat lagi, wa qala rkabu fiha. Pak Nizam silakan. Ya, Ustaz. Ya, Ayat 41. 41 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan berkata Nuh mungkin ya, Nuh, arkabu, naiklah kalian, fiha, ke dalamnya. Bismillahi, dengan nama Allah. Majreha, pada waktu berlayar. Wa mursaha, dan pada waktu berlabuhnya. Inna, sesungguhnya, Rabbi, Tuhanku, laghafurur rahim, maha pengampun lagi, maha penyayang. Nuh berkata, naiklah ke dalam perahu dengan nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ya. Rasul itu mengatakan amanun di ummati minal ghaqi idza raqibul fulka yaqulu bismillahi majriha bismillahil makir rahmanir rahim bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan caranya umatku agar aman dari karam atau tenggelam apabila menaiki perahu. Rasul katakan kalau dia mengatakan Bismillah Al-Malikir Rahman Ar-Rahim. Jadi gimana tuh? Bismillahil-Malikir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Jadi aman dari tenggelam.
Kalau membaca Bismillahil Maliki Maliki. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, di riwayat yang lain apa nih ya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan amanu ummati min al-gharqi idza rakibu fi sufuri ay yaqulu bismillahil malikir rahman wa ma qadarallahu haqqa qadrihi dan seterusnya sampai bismillah majreha wa mursaha. Baik. Sekarang apa sih artinya bismillahi majreha? Ini. Waqala dan Allah mengatakan Waqala dan apa namanya Nuh mengatakan irkabu fiha, masuklah kalian fiha ke dalamnya, ke dalam perahu itu. Bismillahi, dengan nama Allah. Majreha, dibacanya majre, bukan majroha. Majreha namanya imalah. Bismillahi majreha, dengan nama Allah. Majreha akan bahasa kitanya majre itu ya, ya wa mursaha, dan akan tempat berhentinya dia. Nah, itu cara berlindung. Jadi, Bismillah, dengan nama Allah. Ya, majreha, di mana perahu ini berjalan di atas air. Ya, jalannya perahu ini dengan nama Allah. Ya, wa mursaha, dan berhentinya juga. Ya, berhentinya juga itu karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan karena kitanya hebat, bukan. Jadi dia berjalan dengan kekuatan Allah, berhenti dengan kekuatan Allah. Itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, naiklah itu. Ini doanya ya. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Halo? Iya. Ya. Terima Jadi sampai kasih ayat banyak. 41, Bu Nini. Sampai ayat 41. Ya, sudah saya catat, Ustaz. Jadi pertemuan yang berikutnya di ayat 42 ya. Insya Allah kita semua bisa hadir kembali di pekan depan. Hari Kamis petang. Dan insya Allah kita sehat semuanya untuk bisa kembali belajar dengan Ustadz Solihin. Utamanya si Ustadz Solihin sehat juga ya. Walaupun banyak kegiatan yang Amin. beliau harus jalani. Eh, Insya Allah juga yang acara di hari Ahad teman-teman bisa hadir semuanya. Dan kita mengucapkan selamat untuk Ustadz Abdurrahman, putra Anda Ustadz Solihin ya, yang pertama. Ya mudah-mudahan ramai yang hadir ya Ustadz ya, insya Allah. Iya. Itu ancar-ancarnya di Pamulang ya Bapak Ibu ya. Pamulang itu sama rumah Pak Ketut mah tinggal depan-depanan itu masjidnya ya. Ya, itu betul. Masjidnya Ustadz Pak Ketut. Baik ya Bapak Ibu, kita sudahkan
kajian petang ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah bihamdika rabbil alamin. asyhadu an la ilaha illa Subhanallah anta Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa illa la atubu ilaha ilaik. illa anta astaghfiruka wa atubu Syukran, Pak ilaik.